Ini kondisi Pelabuhan Jongor ya. Memang perlu penataan ulang karena banyak kapal-kapal yang rusak dibiarkan dongkrok sehingga menjadikan merusak pemandangan. Penataan dan kebersihan ya, pembuangan limbah oli mestinya jangan langsung ke air, ke kolam. Jadi inilah yang perlu ada pembenahan bahwa kolam Jongor pelabuhannya seperti apa yang disampaikan oleh Komisi 4 DPR RI pada saat kunjungan memang sangat kotor. Ini salah satu contohnya adalah ini nih. Nah, padahal kita masuk itu sudah ada biaya tentang kebersihan, pemeliharaan, dan kolam ini, Pelabuhan Jongor ini mendapat kontribusi memperoleh penghargaan, memberikan kontribusi terbanyak kedua setelah di Jakarta itu. Nah, di Bolo, monggo, apakah memang tetap dibiarkan seperti ini? Saya kadang-kadang risih jika melihat seperti ini. Sementara pemerintah akan membuat kapal lagi dengan jumlah yang sangat fantastis, 1.582 atau 1.000 jumlah kapalnya, karena sudah didengung-dengungkan oleh pemerintahan kita. Komisi 4 tidak salah ketika menilai bahwa Pelabuhan Jongor sangat tidak higienis, Pelabuhan Jongor sangat kotor, dan ini buktinya ini. Untung beliau rombongan Komisi 4 tidak hadir di sini. Kalau ke sini melihat, wah, ya, ini harus bagaimana lagi sikap kita? Apakah terus menyampaikan kampanye kebersihan? Dulu ada LSM dari Jerman yang akan menampung limbah plastik, tapi nggak tahu gerakannya sampai sekarang. Karena informasinya dari limbah plastik itu akan dibikin pengganti BBM, akan dibuat kemudian diproduksi lagi menjadi minyak solar yang bisa membantu untuk kebutuhan nelayan. Kalau limbah ini terus dibiarkan dengan kadar kotornya yang sangat luar biasa ini, tidak higienis, ini bagaimana hasil tangkapannya? Beruntung menangkap ikannya tidak di daerah Tegal. Kapal-kapal ini mencari ikannya di lautan sana. Ada yang di Natuna, Kalimantan, Sulawesi, Selat Karimata, dan seterusnya. Tapi dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, bagaimana mungkin kapal ini akan bisa diperbaiki oleh juragannya? Sehingga dibiarkan dengan kerusakan yang sangat parah. Ini sangat kotor sekali kondisi kolam Pelabuhan Jongor Bolo. Mudah-mudahan ada gerakan kebersihan massal. Apalagi ini bekas sisa-sisa kapal kebakaran yang kemarin. Nah, ini puing-puingnya ada di sini. Sudah diusulkan bagaimana bangkai kapal yang terbakar untuk diangkat agar tidak mengotori atau tidak memadati alam pelabuhan. Ini Bolo kondisi saat ini setelah kebakaran pada tanggal, kalau tidak salah, 14 Agustus tahun 2000 lalu ya, tahun 2023-24. Ini harus ada pembenahan. Apa sebenarnya kesadaran disiplin untuk membuang limbah? Dan kapal ini tidak akan mungkin bisa diselesaikan. Dia butuh proses, diundang pemiliknya, apakah akan kayunya diolah kembali atau bagaimana? Karena yang jelas kondisi kolong Pelabuhan Jongor sudah seperti ini, Bolo. Mari kesadaran kita untuk membantu agar kolam kita menjadi bersih, indah dipandang mata. Beda dengan Australia, di Mololaba, Brisbane sana. Airnya jernih. Air dari limbah darat dari kota masuk pun ada filter, ada penyaringan. Beda dengan di sini. Hampir semua pelabuhan di Indonesia kondisinya masih jauh dari baik. Kondisinya masih jauh dari kebersihan. Beda. Brisbane, Mololaba yang pernah hadir di sana mengingatkan kepada kita untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Kalau seperti ini tidak akan mungkin habitat ikan akan hidup
dengan gunangan limbah oli bekas yang sangat tidak etis, sangat tidak elok, karena ada bangkai kapal yang perlu kita benahi bersama. Ya, pemirsa, bukan kita menjelek-jelekan, tapi marilah kita mencari solusi yang terbaik agar bangkai-bangkai kapal ini bisa dipindahkan, atau undang pemiliknya, kemudian undang para yang menyukai kayu-kayu kapal, karena kondisi limbah kapal sisa-sisa terbakar masih ada di sini. Himpunan Nelayan seluruh Indonesia pernah mengusulkan untuk segera dievakuasi, sehingga pemandangan di Pelabuhan Jonggor lebih indah, lebih asri, lebih higienis daripada pemandangan yang saat ini. Seperti ini, kayaknya nyaris tidak ada pergerakan untuk melakukan perubahan, nyaris tidak ada pergerakan untuk melakukan kebersihan massal. Monggo para kebijakan, pemilik kebijakan, otoritas di Tegal Kota dan sekitarnya untuk saling gerakan kebersihan di kolam pelabuhan kita. Kesadaran masyarakat ABK, nelayan dan seterusnya untuk tidak membuang limbah oli ke kolam pelabuhan. Harus ada edukasi agar mereka sadar bahwa kelestarian, keindahan kolam pelabuhan yang sangat higienis dibutuhkan untuk keberlangsungan ikan-ikan kita, agar anak cucu kita menjadi sejahtera. Begitu sahabat dan pemirsa, saya bukan mengolok-olok, tapi inilah fakta di lapangan. Kita sudah dipungut bayar biaya tambor labuh, kita sudah dipaksa untuk membayar pungutan hasil perikanan, kita sudah dipaksa membayar visual monitoring system, kita sudah dipaksa membayar yang di atas 30 ton 10% dari hasil tangkapan yang didaratkan dengan alasan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Tapi kondisi lapangan seperti ini. Lalu kapan? Meskipun ada informasi akan ada pengembangan, Pelabuhan Jonggor akan dikembangkan. Ya, mudah-mudahan wacana itu segera terrealisasi. Terima kasih Polo. Salam sehat untuk kebersihan kita semua.